Ini teman-teman baterai 1,5 volt yang sudah rusak. Ini akan saya bedah ya. Mau saya ambil bagian dalamnya. Ini yang saya perlukan teman-teman, sama seperti yang saya lakukan di awal tadi ya teman-teman. Seperti ini hasilnya teman-teman, 4 batang. Ini proses pembuatan baterainya teman, 1,5 volt, dan ini adalah inti karbonnya 2 buah. Dari baterai 1,5 volt saya jadikan 1. Saya ikat menggunakan bantuan tembaga mile. Bawahnya cuman saya rapatkan sedikit. Kemudian sebagai pelat negatifnya saya pakai ini lapisan aluminium dari bekas minuman kaleng ya. Sekaligus saya jepit biar tidak lepas gitu ya teman-teman. Dan ini adalah tempat yang sudah saya siapkan dari botol sampo ya. Saya potong, saya ambil bawahnya, bagian bawahnya aja, kemudian saya rapatkan dengan lem bakar ya. Kemudian ini saya pasang nih, saya coba di sini. Ini karbon saya tempelkan di sini ya teman-teman. Oke, dan ini aluminiumnya saya rapatkan juga. Ini proses penyambungan seri ya teman-teman. Kemudian saya butuh satu lagi, sepasang lagi, sama seperti ini prosesnya. Ini plus, saya belitkan. Banyak masih kurang kuat ya sambungannya. Yang penting ini dipastikan antara karbon sama kawat penghubung connect ya, atau berhubungan. Oke, seperti ini aja teman-teman. Kemudian bagian bawah saya ikat supaya rapat. Ini nanti posisinya. Oke, tidak lupa nih saya solasi kertas ya teman-teman, supaya yakin tidak lepas. Ini saya di sini ya teman-teman. Sama seperti tadi. Ini saya menggunakan lem bakar ini, bantuan lem bakar ini maksudnya supaya kutub positif dan negatif ini tidak saling berhubungan ya. Jadi ada jarak gitu ya teman-teman. Oke, tinggal seperti ini ya teman-teman. Tinggal ini saja nih. Tinggal plat satunya. Sama prosesnya seperti awal tadi. Seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang yang satunya lagi saya sama seperti saya berikan lem bakar untuk menempelkan. Oke, saya tempelkan di sini.
ya. Seperti ini teman-teman ya, sambil menunggu pengerasan ya kering, saya persiapkan proses cairannya teman-teman. Namun sebelum itu perlu saya tambahkan sebuah lagi sehingga jadi 3 buah seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Satu, dua, tiga. Positif, negatif. 3 di seri. Oke, siap dimasukin cairannya. Namun sebelum itu perlu saya tambahkan sebuah lagi sehingga jadi 3 buah seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Satu, dua, tiga. Positif, negatif. 3 di seri. Oke, siap dimasukin cairannya. Teman-teman, ini baterai buatan yang belum dimasukin larutan. Dan ini sudah saya siapkan 4 macam larutan. Yang pertama, ini air garam. Yang kedua, air garam dicampur dengan citric acid atau sitrun. Yang ketiga, larutan agusur. Yang keempat adalah pemutih pakaian merek Satutup. Oke ya teman-teman, kita coba yang pertama kali dengan air garam dulu. Selanjutnya nanti kita ukur tegangan yang dihasilkan. Di sini ini positif, ini negatif. Oke ya, dimasukkan dulu larutan air garamnya. Oke, sudah siap. Airnya sudah masuk. Kita tunggu prosesnya sebentar biar air garamnya bereaksi. Ini sudah saya siapkan multitester ya. Saya cek dulu multitesternya menggunakan ini normal atau tidak. Ini oke, normal menunjukkan 8,7. Masih normal ya, ini multitester. Kemudian ini hasil dari baterai, kita ukur tegangannya. Itu yang keluar 1,4 volt dengan menggunakan air garam. Ya teman-teman, saya geser ke belakang dan multitester menunjukkan 1,4 volt. Oke, supaya tidak lupa nih, yang pertama saya tulis 1,4 volt untuk garam. Oke ya, untuk proses selanjutnya dicoba dengan air garam plus sitrun. Ini saya buang dulu teman-teman. Oke, ini saya siapkan untuk membuang larutan. Oke, nih udah bersih ya. Oke, saya air dulu untuk menetralkan supaya tidak ada sisa-sisa dan bereaksi. Ya, saya buang ya. Oke. Selanjutnya air garam plus sitrun saya tuangkan. Oke teman-teman.
Udah terisi, cuman sepertiganya saja. Oke, biar bereaksi sejenak larutannya, kita ukur. Oke, itu di multitester menunjukkan tegangan 2,4. Lihat teman-teman ya, 2,4 volt. Untuk kita pakai larutan garam plus sitrun, itu menghasilkan tegangan 2,6. Oke, itu 2,6 ya teman-teman. Oke, jadi yang kedua lihat teman-teman, 2,6 volt untuk garam dan sitrun. Sekarang giliran pakai larutan agisir ya teman-teman. Saya tuangkan satu persatu. Cukup. Oke ya teman-teman, udah terisi ya. Sekarang diukur tegangan keluarannya. Negatif, positif. Oke, hampir mendekati 3 volt ya teman-teman. Saya lepas, tempel lagi. Oke, 2,8 volt. Menggunakan larutan agusur menghasilkan tegangan 2,8 volt. Oke teman-teman ya, itu ya. Sekarang giliran terakhir adalah memakai pemutih. Saya buang dulu. Ini saya bilas. Ya. Ya. Udah mulai lumayan bersih ya, teman-teman. Sekarang giliran memakai pemutih. Oke. Ini satu saset saya bagi untuk 3 baterai. Oke ya. Ini harus hati-hati teman-teman, rawan tumpah. Saya bagi 3 rata. Oke, saya kira sudah rata nih teman-teman ya. Oke, sekarang saya ukur tegangan keluarannya. Oke, ya, menghasilkan 4 volt persis ya, 4 volt teman-teman ya. Di sementara ini dari 4 larutan ini yang tertinggi adalah pemutih, menghasilkan tegangan 4 volt, itu naik tuh 4,2. Oke, saya tulis untuk agusur 2,8, agusurnya 2,8, untuk pemutih 4,2 volt. Oke ya teman-teman, itu untuk pemutih 4,2 volt. Saya dekatkan ya, 4,2 volt teman-teman. Oke ya, fix. Demikian sudah teman-teman
dari 4 larutan yang dicoba dengan menggunakan air garam, kemudian air garam plus citron, kemudian yang ketiga aguzur, dan yang keempat adalah larutan pemutih. Dari hasil tegangan yang dikeluarkan, ini pemutih pakaian mencapai tegangan 4,2 volt. Ini paling tinggi di antara yang lainnya, di antara air garam, garam dan citron, aguzur. Dari 3 ini, dari 4 ini, hanya pemutih pakaian untuk sementara yang paling tinggi menghasilkan tegangan. Oke teman-teman, saya kira cukup segini dulu video dari Ide Pak D. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.